Setelah ini saya akan melafalkan niat mandi besar, Ghusl Akbar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'i hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Baiklah, cukup. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu haid, apa itu nifas, dan apa itu wiladah. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nanti di tengah-tengah penjelasan ada yang kurang ataupun berlebih, saya mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang darah haid. Apa itu darah haid? Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang berumur 9 tahun ke atas, ya, 9 tahun ke atas. Jadi kalau darah itu keluar dikurang dari umur 9 tahun, itu berarti dinamakan darah istihadah ataupun itu penyakit atau kebiasaan penyakit. Kemudian yang namanya haid ini pada waktunya, masanya itu paling sedikit adalah sehari semalam. Kemudian normalnya adalah 7 hari atau seminggu. Kemudian paling lama itu 2 minggu atau sekitar 15 hari. Nah, sama juga nanti ketika darah tersebut itu keluar secara terus menerus lebih dari 15 hari, berarti itu bisa dikatakan yakni istihadah ataupun darah penyakit atau kebiasaan bawaan. Kemudian apa itu nifas? Kemudian ke pembahasan selanjutnya, yaitu nifas. Nifas adalah yakni sebelum nifas itu ada nama wiladah. Sebelum kita ke nifas ada namanya wiladah. Darah wiladah ini apa yang dimaksud dengan darah wiladah? Darah wiladah ini darah yang keluar ini ketika proses persalinan. Jadi ketika melahirkan itu ketika bayi keluar, ya, itu adalah ketika itu ada darah, itu namanya darah wiladah. Jadi darah ketika bayi itu keluar, ya, itu wiladah. Kemudian ke nifas. Nah, kalau apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar ketika setelah melahirkan, setelah masa-masa bersalin, ya. Setelah proses persalinan itu darah yang keluar itu adalah darah nifas. Darah nifas. Di umurnya adalah 40 hari. Umurnya kira-kira adalah 40 hari. Jadi setelah 40 hari dicek, kalau emang darah itu tidak keluar lagi, maka diwajibkan untuk mandi besar. Jadi seperti itu. Jadi apa-apa saja yang dilarang ketika haid, seperti tawaf, seperti memegang mushaf dan bacanya, kemudian berdiam diri di masjid, kemudian sholat, kemudian dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat tentang perbedaan, yakni antara haid, darah haid, wiladah, dan nifas. Cukup sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairil minkum. Syukron wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.